Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Mehmet? Alhamdulillah baik, baik Pak Eko, baik, baik Pak Eko. Ya, sehat Pak Mehmet ya? Alhamdulillah sehat, sehat. Ya. Nah, Pak Mehmet begini, Pak. kemarin Pak Mehmet kan menghubungi saya nih. Iya betul Ya, Pak, betul. nah, Mohon kata maaf itu saya, udah mengganggu ya, aktivitas kata saya Bapak ada itu ya. apa ini Pak Mehmet kan gitu ya. Nah, Iya, ada iya, apa iya. itu Pak Mehmet menghubungi saya? Ada maksud apa ya? Biasa Pak, ada sedikit kegalauan lah biasa di pembelajaran gitu. Dengan biasa Oh, kan kerjaan kita mah di sekolah gitu ya. iya, iya Pak, iya Sedikit Pak, iya Pak. permasalahan lah yang Iya Pak, iya mengganggu Pak, saya. betul. Ya. Kalau boleh tahu Pak, permasalahan apa Pak yang ada di kelas Bapak? Jadi begini Pak Eko, seperti Bapak ketahui kan kita Ya, ini sekarang kita sudah apa namanya lagi bersama-sama mengikuti pendidikan guru penggerak Pak Eko ya. betul, betul Pak. Terus di pendidikan guru penggerak ini kan kita sudah belajar apa yang dinamakan dengan pembelajaran diferensiasi itu ya. Betul, betul Pak, betul. Nah, sementara itu saya di dalam kelas terutama dalam pembelajaran Ya saya Pak. ini belum sepenuhnya bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi secara menyeluruh gitu Pak. Oh gitu Pak ya. Gitu, Ya, betul. ya, ya. Oh, Jadi memang ada beberapa kesulitan yang apa namanya yang saya hadapi gitu Pak Eko. ya Pak. Oke Pak, jadi itu permasalahannya tentang Betul. pembelajaran berdiferensiasi Ya, yang menurut Pak Mehmet belum maksimal ya ya betul Pak, betul. diterapkan di kelas Pak Mehmet, begitu Ya, ya? ya betul Pak. Nah, Seperti itu. dengan bertemu dengan saya sekarang ini, apa tujuan Pak Mehmet sekarang ini? Jadi mudah-mudahan dengan kita apa namanya dengan kita berbincang di sini saya bisa menemukan solusi gitu Pak, bisa menemukan Ah, solusi bagaimana saya bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini secara menyeluruh gitu Pak. oh gitu Mudah-mudahan ya. kedepannya saya bisa setiap pertemuan itu ya saya selalu menggunakan metode pembelajaran secara Oh berdiferensiasi ya, gitu. luar biasa Seperti Pak itu. gitu ya. Jadi itu tujuan Bapak ingin Betul, mendapatkan betul, solusi supaya bisa menerapkan pembelajaran diferensiasi secara efektif di kelas gitu betul, ya Pak ya. betul Pak Eko. Nah, kalau begitu pemikiran Bapak, apa yang menjadi ukuran daripada keberhasilan Bapak setelah pertemuan kali ini Pak? Yang menjadi ukuran bagi saya, menjadi ukuran keberhasilan bagi saya dalam pembelajaran itu tentunya mereka itu sangat menikmati pembelajarannya gitu Pak, mengikuti pembelajaran dengan penuh semangat, dengan penuh riang gembira gitu ya, Hmm, tanpa ada beban gitu Pak mereka ya, itu. ya. Seperti itu Pak yang ingin yang Oke, menjadi. ya. Eh, Tentu saja Pak Mehmet kan memiliki kesempatan, ada peluang ya. Ya, memiliki peluang sekarang. Apa peluang itu? Seperti apa Pak Mehmet? Peluang yang saya dapatkan memang sangat luas sekali gitu Pak. Ya. Saya bisa apa namanya ya bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini dengan seluas-luasnya gitu Pak. Dengan seluas-luasnya seperti itu Pak. Ya. Nah, kalau dari permasalahan yang Pak Mehmet sampaikan tadi tentang pembelajaran berdiferensiasi, kalau boleh tahu saya nih Pak, jika diskalakan nilainya dari Betul. 1 skalanya sampai 10, kira-kira pembelajaran yang sudah dilakukan Pak Mehmet itu ada di level berapa Pak? Uh, Kalau di level apa namanya diskalakan seperti itu, pembelajaran saya ya masih di sekitar ukuran 5 Pak lah. Seperti itu. Iya, 5 paling 5 Pak. Oke, ukuran 5 ya Pak ya. Iya, betul betul Pak, betul. Oke, nah kira-kira kenapa Pak bisa ukuran 5 begitu Pak? Ya, karena mereka belum belum semua apa namanya mengikuti pembelajaran Ah, yang saya bawakan itu mereka masih belum belum ya. seluruhnya bersemangat gitu Pak, Oh belum gitu ya Pak semangat, ya, belum ya. menikmati pembelajaran yang saya berikan seperti itu Pak, belum. Oh, jadi seolah-olah belum terfasilitasi gitu ya Pak ya. Betul, betul Pak Oh Eko. iya. Nah, terus tadi Pak Mehmet kan berada pada level 5 nih, mohon maaf ya Pak Mehmet. Ya, ya, ya. Nah, sekarang harapan Pak Mehmet ini sebetulnya ingin ada di level berapa? Kalau skala dari 1 sampai Kalau harapan saya sih Pak, harapan saya sih idealnya ya di angka 10 pasti idealnya begitu Pak ah ya. ya, ya. Cuman ya saya tidak muluk-muluk Betul. Pak.
saya sudah berada di angka 8 saja. Saya sudah merasa berhasil begitu, Oh, Pak. gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau level Pak Mehmet di angka 8 itu seperti apa sih di angka 8 itu Pak kondisinya? Baik, tentunya pembelajaran di dalam kelas itu akan menjadi lebih hidup gitu Pak. Ya. Nah, terus penerapan metode diferensiasinya juga ya memang bisa lebih terarah begitu Pak, sehingga Oke, mereka oke. sangat menikmati gitu apa namanya Ya, pembelajaran dari saya itu seperti itu Pak. iya, oke, oke. Jadi itu ya Pak ya, ya di Betul, betul, angka 8 gitu ya, betul Pak. harapan Pak Mehmet gitu ya. Ya. Nah, daripada permasalahan itu tentu saja Pak Mehmet kan ingin punya solusi. Nah, sekarang saya yakin di dalam diri Pak Mehmet ini ada potensi. Kekuatan apa yang saat ini Pak Mehmet miliki untuk suksesnya pembelajaran berdiferensiasi ini? Ya sebenarnya sih Pak, untuk kemampuan saya mendiferensiasi apa namanya pembelajaran begitu ya. Karena memang saya juga lagi ada di pendidikan guru penggerak dan saya sudah mempelajarinya gitu ya. Ya. Ya saya tinggal apa namanya tinggal menggunakannya, menyusun, merencanakannya dengan baik, terus Ya. mengajak tentunya berkolaborasi dengan rekan sejawat begitu Pak untuk bersama-sama Ya. melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini. Luar biasa Pak Mehmet. Nah, Pak Mehmet tentu saja nih dengan tujuan yang sangat luar biasa itu, Pak Mehmet ini pasti ada hambatan atau tantangan yang menghalangi Bapak dalam meraih tujuan tersebut. Kira-kira apa hambatan yang Pak Mehmet hadapi ini? Hambatan yang memang yang sekarang saya hadapi tentunya gitu ya. Saya ini masih kesulitan Pak, masih kesulitan dalam menentukan tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Dan saya masih merasa sulit gitu Pak untuk mendiferensiasi baik itu dari segi kontennya ataupun dari segi prosesnya begitu Pak. Oh, iya, iya, Pak ya. Nah, kemudian ada nggak solusi dari Pak Mehmet untuk mengatasi hambatan-hambatan itu? Kalau yang saya pikirkan sih untuk solusi sebenarnya ada Pak. Ya. Jadi solusinya itu memang saya ini bisa bertanya kepada berkonsultasi ya tentunya Ya. kepada senior saya atau guru Ya. rekan sejawat guru yang memang mengampu pelajaran bahasa Inggris gitu Pak. Di situ saya mungkin Oh, bisa ya, bisa ya, ya. bertanya gitu ya kepada Iya, iya, mereka Pak. gitu. Iya, Pak. Nah, iya. Nah, itu jadi Bapak solusinya itu berkolaborasi ya, Pak ya. Iya betul. Sesama guru yang memegang Betul pelajaran bahasa Inggris ya, Pak ya. betul betul Nah, Pak. kemudian Pak, apa rencana Pak Mehmet berikutnya untuk mencapai tujuan Pak Mehmet ini? Ya mungkin yang akan saya lakukan, saya memang akan punya rencana untuk berkonsultasi Pak, berkonsultasi kepada rekan saya itu yang memang dia Ya, itu lebih senior gitu ya, ya Pak. yang memang dia sudah bisa terbiasa dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi gitu Pak. Oh gitu ya Pak. Jadi Gitu. itu solusi dari Pak Mehmet ya. Iya Ya. iya iya, rencananya Ternyata sih Pak seperti Mehmet itu sudah Pak. punya solusi. Nah, ada nggak prioritas Pak? Prioritas keberhasilan daripada tujuan Bapak itu? Untuk prioritas ya, mungkin saya akan tentunya akan mengajak berkolaborasi Pak, banyak berkolaborasi kepada Oh, rekan iya, iya. sejawat Iya, iya Pak. untuk melakukan itu tadi Pak, Iya, iya. membahas atau berkonsultasi kepada teman yang mengampu pelajaran bahasa Inggris itu Nah, Pak. jadi prioritas Bapak berkolaborasi, gitu ya Pak Ya ya, dengan betul, rekan betul sejawat betul agar Pak. tujuan yang Bapak inginkan ini dapat tercapai begitu ya Pak ya. Iya. Nah, nah mungkin Pak Mehmet kan punya strategi nih ya, agar Mhm. tujuan itu dapat tercapai. Ada nggak strategi dari Pak Mehmet seperti apa? Kalau untuk strategi karena memang ini pembelajaran berdiferensiasi, jadi selain saya tadi untuk meningkatkan kompetensi saya dengan cara saya berkonsultasi kepada rekan sejawat, dengan teman guru ya, untuk berkolaborasi juga. Dan mungkin karena ini pembelajaran berdiferensiasi, tentunya saya akan lebih memodifikasi atau berinovasi untuk Ya.
apa namanya, bahan ajar yang harus disampaikan kepada mereka atau kepada siswa saya gitu Pak Eko. Bagus, Pak. Luar biasa strateginya, Pak. Oke. Nah, kira-kira Bapak kapan akan memulainya ini, Pak? Karena kebetulan di hari Kamis besok saya ada pelajaran bahasa Inggris di kelas gitu Pak. Ya, Pak. Mudah-mudahan hari Kamis ini saya sudah bisa action gitu Pak. Luar biasa, Seperti Pak. itu. Saya tunggu nanti hasilnya ya, Pak ya. Oke, siap, siap. Menurut Pak Mehmet, Hmm. butuh berapa lama Pak Mehmet agar tujuan ini berhasil, Pak? Ya, mudah-mudahan Pak bisa secepatnya gitu ya. Paling Amin, tidak amin. dalam waktu seminggu atau 10 hari ke depan saya sudah bisa melihat hasilnya gitu Pak. Seperti Oke, itu. luar biasa. Saya percaya dengan Pak Mehmet. Nanti Terima saya kasih. ingin tahu hasilnya seperti apa. Mudah-mudahan positif ya, Pak ya. Terima kasih. Ya. Nah, dari rencana strategi yang ingin Bapak terapkan nanti di kelas, tentu saja ada indikator, ya, indikator atau ukuran keberhasilan, ya, Iya, iya, iya. dari tujuan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Kalau boleh tahu, indikator apa saja, Pak? Untuk indikator keberhasilan di pembelajaran saya, yang pertama Pak, si murid atau siswa saya ini mereka dalam pembelajaran itu akan lebih antusias lah terlihatnya begitu Pak, Oh akan ya, lebih ya, bersemangat ya, Pak. ya, ya, Nah, ya. yang tentunya pembelajaran di bahasa Inggris di kelas itu akan menjadi lebih hidup gitu Pak. Betul, betul Pak Seperti Mehmet, itu. betul Itu Pak Mehmet. salah satu indikator-indikatornya Pak. Oh, luar biasa Pak Mehmet. Nah, tentu saja Pak Mehmet menjalankan tujuan ini akan menghadapi yang namanya besar dan kecilnya, yang namanya gangguan atau hambatan Ya, ya. pasti Pak, Hal pasti Pak. sekecil apapun yang akan kita hadapi, Mm-mm. kira-kira bagaimana Pak Mehmet akan mengatasi hambatan atau gangguan yang mungkin timbul, Pak Mehmet? Ya, tentunya dalam kita mencapai suatu tujuan ya pasti tidak lepas ya yang namanya hambatan gitu Pak ya. Ya Ya, hambatan-hambatan eh, yang memang pasti akan dihadapi gitu ya. ya Ya Pak. terutama ini dalam apa namanya saya mengajak berkolaborasi kepada rekan sejawat gitu karena ya mereka kan punya kesibukan masing-masing gitu Oh, ya. betul Jadi Pak. saya harus memang bisa menyesuaikan gitu, harus bisa menyesuaikan Ya. waktunya itu Pak. Itu Betul, yang betul, paling Pak. Itu, paling ya betul, Pak. mendasar. Hambatan juga ya, gangguan Ya, juga ya, Pak ya. Nah, baik, Pak. Eh, rencana aksinya sudah sangat luar biasa, Pak. Nah, amin. sekarang apa komitmen Pak Mehmet ya terhadap rencana aksi itu? Ya mungkin dalam waktu dekat ini saya akan apa namanya mencoba berkonsultasi kepada rekan sejawat tadi yang senior Pak yang mengaku Ya, ini untuk saya bisa menggali gitu, bisa menggali materi atau apa saja sih yang memang mendukung terhadap metode pembelajaran berdiferensiasi ini dan bagaimana cara mengimplementasikannya mungkin seperti itu Pak. luar biasa, Pak. Baik Pak Mehmet, selain daripada rekan sejawat tadi yang akan Pak Mehmet jadikan teman, jadi untuk berkolaborasi, ada tidak yang lainnya Pak yang bisa membantu tujuan Pak Mehmet ini bisa berjalan dengan baik? Ya tentunya Pak peran peran seorang pemimpin atau kepala sekolah ya di sini sangat sangat penting sekali Pak menurut saya Pak karena dukungan dari kepala sekolah itu ya memang sangat dibutuhkan oleh saya gitu apalagi ini Iya, betul Pak, betul urusannya Pak. dengan waktu gitu Pak ya Betul, betul Pak, betul, waktu betul teman Pak. saya untuk diajak Iya, berkolaborasi kalau tidak ada iya. support dari kepala ya susah juga gitu Pak Iya, seperti iya. itu. Betul Pak, betul, betul, betul. Baik Pak Mehmet, oke. Luar biasa Pak Mehmet, rencana aksinya sangat luar biasa, brilian menurut saya. Nah Pak Mehmet setelah pertemuan kali ini, apa tindak lanjut Pak Mehmet setelah kegiatan ini coba kira-kira? Ya mungkin saya akan secepatnya gitu Pak, akan secepatnya melakukan apa namanya action gitu Pak. Saya Ya, akan secepatnya melakukan perubahan-perubahan ya ya Pak. terutama saya dalam mempersiapkan pembelajaran berdiferensiasi ini gitu Pak. Iya, baik Pak Mehmet, luar biasa sekali pertemuan ternyata pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan bisa
mencerahkan Pak Mehmet. Amin, 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 Pak Eko, amin, amin. Semangat lagi. Kalau saya boleh simpulkan Pak Mehmet ya, jadi Pak Mehmet itu memanggil saya tujuannya ingin curhat lah gitu ya. Ya, betul. Menghadapi permasalahan khususnya dalam pembelajaran berdiferensiasi, Pak Mehmet belum efektif penerapannya di dalam kelas, sehingga Pak Mehmet ingin agar bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi secara optimal di dalam kelas ya Pak Mehmet. Betul. Nah, juga Pak Mehmet punya solusi, ternyata luar biasa, brilian rencana aksinya, ingin mengajak rekan yang lebih senior untuk bekerja sama, untuk saling memberikan penguatan, juga tak lupa minta izin juga ke kepala sekolah ya, demi murid ya Pak ya, demi kemajuan sekolah Pak ya. Luar biasa Pak, itu kesimpulan yang bisa saya ambil. Nah, sekarang Pak saya ingin tanya sebelum kita akhiri session ini, sebelum kita akhiri pertemuan ini, bagaimana perasaan Pak Mehmet setelah ngobrol dengan saya Pak? Perasaan saya sekarang lebih tercerahkan lagi gitu Pak Eko. Ternyata betul gitu ya, kita punya permasalahan, kita curhatkan kepada orang yang tepat gitu ya. Nah, ini akan menjadi terbuka gitu, dan solusi itu akan muncul dengan sendirinya begitu. Alhamdulillah. Gini Pak Mehmet, ada nggak hal baru yang Bapak dapatkan, yang Pak Mehmet dapatkan dari pertemuan kita kali ini? Iya, tentunya Pak, seperti itu. Jadi tanpa disadari oleh saya ternyata saya juga bisa bisa menemukan solusi saya sendiri gitu, dengan dibantu oleh pertanyaan-pertanyaan dari Bapak. Ternyata saya juga masih bisa ini solusi sendiri gitu Pak. Ya, luar biasa Pak Mehmet. Alhamdulillah, ternyata kita semuanya punya potensi ya Pak ya. Betul. Dengan berkolaborasi semuanya akan terasa lebih ringan gitu ya. Tidak ada tantangan yang tidak bisa kita lewati. Baik Pak Mehmet, karena saya ada pertemuan dengan rekan yang lain, ada kegiatan lagi. Mungkin pertemuan ini hanya kita cukupkan sampai di sini saja Pak Mehmet. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya ya. Sama-sama Pak Eko, saya juga sudah mengganggu waktunya Pak Eko. Mohon maaf, terima kasih. Saya mohon maaf, kita akhiri dengan akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko. Jadi hari ini benar-benar saya rasakan gitu ya perbedaannya dibanding dengan hari kemarin gitu Pak Eko. Baik itu saya menjadi coach ataupun sebagai coach gitu ya. Kalau boleh saya berbicara refleksi saya terkait dengan saya sebagai coach gitu ya. Saya merasakan memang sejujurnya betul gitu Pak, apa yang dikatakan oleh Pak Eko. Ternyata dipancing dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik dari Pak Eko gitu ya. Ya memang terasa gitu Pak Eko ya, ide-ide itu ya memang muncul begitu ya, muncul dengan sendirinya gitu ya. Dan ternyata iya betul, yang namanya coaching ini ya memang sangat membantu sekali gitu. Setelah saya menjalani peran jadi coach sebagai Pak Mehmet yang saya jadikan coaching, tentu saja saya masih harus terus meningkatkan kemampuan untuk menguasai alur tirta agar tidak terbolak-balik alurnya, karena kalau terbolak-balik alurnya kan tidak kurang enak gitu ya Pak ya. Nah, itu yang jadi fokus saya. Kemudian pengaturan redaksi, cara bicara, ekspresi yang saya sampaikan akan lebih saya optimalkan, akan saya lebih maksimalkan Pak Mehmet. Mudah-mudahan kedepannya ketika kita saling diskusi menjadi coach bagi teman-teman yang lain, kita bisa lebih maksimal. Itu hasil refleksi yang dapat saya tuangkan gitu Pak Mehmet. Ya, betul. Pikiran saya ternyata masih banyak kekurangan, masih banyak kelemahan yang harus ditingkatkan. Kita sadari kita itu manusia biasa, namun dengan belajar dan tekad yang kuat, insya Allah Pak Mehmet akan menjadi lebih baik. Itu Pak Mehmet. Iya.